Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 11 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul sembarangan. Sebaliknya, aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya. Jangan sampai aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Mawas Diri. Ada seorang guru yang setiap kali masuk kelas selalu memberi hormat kepada murid-muridnya. Ketika ditanya tentang perbuatan ganjilnya itu, ia berkata, "Siapa tahu nanti kalian ada yang jadi pemimpin-pemimpin saya. Jadi saya tidak terlambat menghormati kalian."
Saudara-saudari terkasih, seorang murid Yesus harus terus-menerus belajar menjadi serupa dengan gurunya, sehingga dapat menuntun orang lain ke jalan yang benar. Selama orang masih buta, ia tidak mungkin dapat diutus untuk membantu orang lain. Orang yang tidak dapat melihat balok besar di matanya sendiri, ia juga tidak akan bisa membantu orang lain membersihkan matanya dari selumbar yang sangat kecil. Melihat dan menyadari kelemahan dalam dirinya sendiri yang begitu besar saja tidak bisa, apalagi mau menolong orang lain untuk melihat dan menyadari kelemahannya yang sangat kecil. Memang orang-orang cenderung mencari-cari dan mau membereskan kelemahan orang lain. Padahal kekurangan sendiri lebih parah dan otomatis menghalanginya untuk bisa membantu orang lain. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus bukan meminta para murid agar menutup mata terhadap kejahatan di dunia ini. Akan tetapi, Tuhan Yesus mau mengajak mereka memeriksa dan mengoreksi diri terlebih dahulu, sehingga dapat membantu orang lain menjadi lebih baik. Tuhan Yesus mengingatkan para murid agar tidak berusaha memperbaiki orang lain tanpa lebih dahulu mawas diri dan mengevaluasi diri sendiri. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita sebagai murid-muridnya zaman sekarang ini. Memang setiap murid Yesus dipanggil untuk menuntun dan membantu orang lain membereskan dirinya. Tetapi bagaimana ia bisa membimbing orang lain kalau ia sendiri masih buta, belum mengenal dengan baik, dan tidak mampu menjalankan cara hidup Kristiani? Bagaimana ia dapat membantu orang lain mengatasi halangan dirinya kalau ia sendiri belum sadar dan melihat cacat celahnya sendiri yang menghalangi hidup seturut Injil? Saudara-saudari terkasih, kita kadang gampang mencela kelemahan dan menghina orang lain, padahal kelemahan kita jauh lebih parah. Tidak jarang, kita pun cepat menghakimi orang lain tanpa bercermin pada diri sendiri. Mengapa kita sering berlaku demikian? Tuhan Yesus dalam Injil hari ini telah menunjukkan bahwa kita harus selalu mawas diri terlebih dahulu sebelum menghakimi orang lain. Kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus zaman sekarang ini sudah seharusnya untuk terus-menerus mampu mengoreksi dan selalu mawas diri. Semoga demikian. Amin.